Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Orang berkata, seorang kapten kapal adalah orang yang terakhir berada di kapal ketika kapal karam. Dia harus menjadi orang yang terakhir menaiki sekoci setelah semua ABK dan penumpang selamat. Dia tidak pergi sampai tidak ada orang yang tertinggal di dalam kapal. Nabi Yeremia adalah nabi terakhir di Yehuda sebelum Babel menghancurkan Yerusalem. Tugasnya sederhana, untuk memperingatkan Israel tentang malapetaka yang akan datang jika tidak bertobat, dan memberitahu mereka ada kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Orang-orang Yehuda telah berpaling dari Tuhan. Perilaku dan tindakan mereka menyinggung Allah. Berulang kali, Tuhan memanggil mereka untuk bertobat. Tuhan ingin memberkati mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya jika mereka terus melakukan kejahatan. Allah terus-menerus mengirim peringatan kepada mereka, sebagaimana Yeremia 35 ayat 15 menyatakan, "Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku." Orang Yehuda diminta untuk mengubah cara hidup mereka dan mematuhi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati mereka. Kedengarannya sederhana, bukan? Sayangnya, tantangan terbesar bagi setiap orang bukanlah dengan dunia atau bahkan iblis, tetapi diri kita sendiri. Babel bukanlah tandingan bagi Allah yang Maha Kuasa. Iblis juga bukan tandingannya, melainkan ketidaktaatan kita yang akan selalu menjadi pertempuran terbesar. Kita perlu mengubah cara hidup kita. Kita perlu memulai mengisi diri kita dengan firman Tuhan dan berkomitmen untuk mengikutinya. Kita harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus, tidak mengejar keinginan kita sendiri. Tetapi kita perlu menyelaraskan kehidupan kita dengan tuntunan Tuhan. Orang-orang Yehuda mempunyai masalah dengan kepatuhan. Sayang, di kemudian hari, orang-orang Yehuda tidak mendengarkan peringatan Allah dan malapetaka datang. Babel menaklukkan Yerusalem dan membakarnya serta meruntuhkannya. Mereka menangkap setiap orang Yehuda dan membuangnya ke Babel. Jangan mengikuti jejak orang-orang Yehuda. Kita dapat menghindari banyak malapetaka bagi hidup ini hanya dengan menjadi patuh. Kembalilah kepada Tuhan hari ini dan biarkan Dia membimbing kita di sepanjang jalan. Tuhan memanggil kita untuk membuat keputusan. Tuhan memanggil kita dengan mengatakan, "Jika engkau ingin melihat masa depan yang mulia, maka engkau harus berhenti melakukan kejahatan." Allah menjanjikan belas kasih dan pengampunan dalam Yesaya 55 ayat 7. "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Dengan percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus kita dan dosa dan iblis, kita dimampukan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita yang mendukakan Allah. Pertanyaan untuk renungan hari ini. Adakah tingkah laku saudara Anda yang harus diperbaiki? Apa saja? Mengapa harus diperbaiki? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami dimampukan untuk memperbaiki perbuatan dan tingkah laku kami. Tolonglah kami untuk tetap mengingat semua kasih-Mu, agar kami menjauhi segala kejahatan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.